Apa aja sih yang harus disiapin untuk menempuh studi doktoral dengan waktu yang optimal? Dan bagaimana kita menyusun suatu disertasi yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan dalam sidang pengujian promosi doktoral nantinya. Simak terus video ini, saya akan memberikan tips-tips yang berguna. Udah 2 bulan lebih saya tidak mengupdate video di kanal ini. Alasannya tentu saja banyak. Mulai dari persoalan deadline kerjaan, waktu yang nggak pas, males. Tapi yang paling utama adalah karena saya waktu itu sedang mempersiapkan untuk sidang promosi doktoral. Saya baru saja menyelesaikan sidang itu dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Di video ini saya tidak akan bicara tentang apa isi disertasi saya. Itu untuk video-video nantilah. Tapi khusus untuk sekarang ini kita akan bicara tentang bagaimana sih caranya menempuh studi S3 dengan baik dan benar, katakanlah begitu. Agar bisa lulus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Salah satu hal yang paling penting yang membedakan studi di tingkat doktoral dengan studi di tingkat katakanlah S1 ya, itu adalah bahwa di tingkat S1 kita tidak dituntut menciptakan suatu pemikiran baru ya. Kita diharapkan hanya untuk bisa menguasai suatu pendekatan, teori, dan bisa mengaplikasinya untuk menganalisis sebuah kasus atau sebuah teks atau sebuah pemikiran untuk menghasilkan gambaran yang tepat tentang pemikiran itu gitu. Jadi kita merekam pemikiran itu, kita hadirkan dalam bentuk skripsi. Itu yang kita lakukan pada waktu S1. Nah, di tingkat S3 persoalannya jauh lebih kompleks ya. Karena di tingkat S3 kita dituntut untuk bisa menciptakan suatu teori baru, katakanlah begitu, suatu pandangan baru tentang suatu hal gitu. Dan ini yang membuatnya lain sama sekali ya. Dibutuhkan persiapan yang beda sama sekali. Saya seringkali heran dengan orang yang masuk ke tingkat S3 menempuh studi doktoral tanpa persiapan sama sekali. Artinya masuk begitu saja, mendaftar, lulus, diterima, tapi sebetulnya tanpa konsep yang clear tentang apa yang mau mereka tulis sebagai disertasi. Mereka hanya menyusun misalnya satu lembar uraian secara umum gitu ya, tapi tanpa pernah betul-betul merisetnya gitu. Ini adalah hal yang harus dihindari ya, karena kalau kita mulai dengan pendekatan seperti itu, dengan mindset bahwa ya S3 kan semacam S2 yang lebih tinggi tingkatnya lah, atau S1 yang lebih tinggi tingkatnya, itu nggak tepat ya, karena sebetulnya itu tadi ya, bahwa di tingkat S3 kita dituntut untuk membuat teori. Jadi ketika kita masuk mengambil studi doktoral, kita harus berangkat dengan satu konsep tentang apa yang mau kita riset ya, apa yang kita mau tulis, dan itu berarti untuk bisa tahu apa yang mau kita riset, kita harus sudah merisetnya. Ini yang membedakannya dari S1 ya. Jadi ini beda dengan misalnya orang yang masuk ke tingkat S1 itu kan kurang lebih sama kayak orang masuk SMA ya. Orang tinggal ikutin aja kuliahnya, mengerjakan semua tugasnya, terus dipelajarin semua diktatnya, lalu nanti dengan sendirinya lulus gitu. Skripsi di tingkat S1 kan sebetulnya semacam tugas yang panjang ya. Jadi kita tinggal ikutin aja protapnya ya. Prosedurnya bagaimana, kita ikut kelas. Kalau ada tugas ya kita kerjain. Kalau disuruh bikin makalah, kita bikin makalah gitu. Kalau disuruh bikin skripsi, ya kita bikin skripsi. Jadi betul-betul seperti SMA. Anak SMA masuk sekolah, ngikutin jam pelajaran, mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal, lulus. Jadi sesimpel itu. Kekeliruannya yang sering kali terjadi adalah orang mendaftar program doktoral dengan mindset seperti menjalani masa SMA gitu. Tinggal masuk, mengerjakan semua tugas, lalu tiba-tiba lulus. Padahal nggak begitu. Kalau semuanya dikerjain tugas-tugasnya, kita tidak dengan otomatis lulus karena harus ada satu langkah lagi, yaitu menyusun disertasi yang bukan merupakan suatu skripsi yang panjang ya. Jadi disinilah letak perbedaannya. Kalau skripsi itu kan sifatnya seperti tadi ya, itu satu ringkasan pemikiran orang atau menerapkan satu teori untuk menganalisis kasus. Sedangkan kalau di S3 kalian mesti harus keluar dengan teori gitu. Kalian membaca banyak penerapan teori yang berbeda-beda, kendalanya di mana, lalu kalian menemukan sendiri selahnya gitu. Menemukan bahwa ini belum dirumuskan oleh siapapun di dalam literatur yang ada. Dan inilah yang kontribusi saya terhadap bidang keilmuan yang saya geluti gitu. Jadi di situ bedanya. Di tingkat S3, di tingkat doktoral, kita itu dituntut untuk lulus sebagai seorang yang berkontribusi pada disiplin yang kita geluti gitu. Jadi bukan sekedar orang yang mengerti perkembangan terkini di disiplin itu, tapi punya kontribusi, punya sumbangan. Ada sumbangan keilmuan di disiplin tersebut gitu. Nah, itulah yang membuatnya jauh lebih kompleks daripada sekedar S1 atau S2 gitu. Dan inilah yang menyebabkan ketika kita merasakan misalnya studi S3 kok berlarut-larut, nggak kelar-kelar, barangkali karena tidak diawali dengan mindset yang tepat tadi itu. Tidak dipersiapkan dengan baik lewat studi pendahuluan gitu.
Saya sendiri sebetulnya waktu memutuskan untuk mengambil program doktoral, mendaftar di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara tempat saya berkuliah S3, itu adalah suatu momen yang didahului oleh studi pendahuluan sekitar 3 sampai 4 tahun lah. Jadi saya sendiri mulai membaca literatur kepustakaan yang kemudian akan menjadi bahan riset saya untuk disertasi itu sudah saya baca itu 5 tahun sebelum saya mengambil kuliah S3 ya. Baca kesana kemari nggak ketemu angle yang pas sampai akhirnya 3 tahun sebelum saya mendaftar barulah saya ketemu angle yang pas ya. Itu 3 tahun sebelum mendaftar. Jadi pada saat itu tidak langsung mendaftar. Saya bikin dulu semacam outline-nya, kerangkanya seperti apa, kemungkinan hipotesisnya, pertanyaan risetnya kayak gimana. Baru setelah itu, setelah cukup mantap dengan aneka bacaan yang sudah saya dapatkan, sudah saya baca, sudah saya lihat ini kalau diterjuni lorongnya ini, lorong penelitian ini, maka ujungnya akan kira-kira sampai mana itu sudah terbayang ya. Nah setelah punya kesadaran itu barulah saya berani mendaftar. Itu 2,5 tahun yang lalu. Dan hasilnya adalah hari ini saya lulus di tingkat S3 doktoral dengan masa waktu 2,5 tahun itu. Dalam arti itu bisa dikatakan bahwa masa studi pendahuluan itu lebih panjang daripada masa menuliskan disertasinya. Ya kita tahu bahwa menulis itu nggak akan bisa jalan lancar kalau kita belum membaca dengan baik ya, belum riset dengan baik ya. Karena di tengah jalan bisa kita berhenti ngeriset dulu kan. Tapi kalau risetnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sambil berproses, bekerja dan beraktivitas yang lainnya kita baca, riset dan seterusnya itu, maka kita akan enak ketika nanti sudah mengambil S3, masuk ke mendaftar di program S3, menuliskannya itu tinggal proses yang setengah jalan seperti itu. Dan tips penting lainnya ketika menjalani studi itu adalah bahwa ketika kalian mengerjakan tugas-tugas, artinya di S3 pun kan ada kuliah ya, kuliah-kuliah materi gitu. Sebisa mungkin pengerjaan tugas itu didekatkan pada topik penelitian di dalam disertasi gitu. Jadi jangan kerja 2 kali ya. Jangan mengerjakan tugas, sekedar mengerjakan tugas lalu membuat disertasi aja, tapi keduanya itu harus nyambung. Di tingkat S3 hal semacam itu sangat dimungkinkan karena struktur perkuliahannya tuh biasanya sangat fluid ya, sangat cair ya. Kalian bisa menyesuaikan topik mana yang kira-kira cocok sama penelitian kalian gitu, penelitian disertasi kalian. Jadi tentunya di kuliah biasanya dimungkinkan hal seperti itu ya. Dalam mengerjakan tugas kita diberi pilihan untuk memilih menggunakan sudut pandang apa dan seterusnya. Nah, di dalam momen-momen seperti itulah manfaatkan bahwa tugas yang kalian tulis itu inline ya, selaras dengan topik penelitian kalian. Nah, kalau itu dikerjakan dalam waktu yang serangkaian dengan model yang inline tadi itu, maka hasilnya akan jauh lebih mempercepat penulisan disertasi karena kita sambil mengerjakan tugas sebetulnya sambil mengerjakan juga bagian riset dari disertasi itu gitu. Jadi nggak jalan 2 kali gitu. Kemudian persoalan ketiga biasanya yang sering kali muncul adalah soal kebosanan ya. Orang bosan di tengah jalan dan seterusnya. Kebosanan ini satu hal yang agak aneh sebetulnya karena kalau kita betul-betul memilih topik riset kita, topik disertasi kita sebagai hal yang memang kita minati, kita sukai gitu ya, temanya itu menurut kita penting dan seterusnya, otomatis nggak akan kita merasa bosan atau malas atau apa ya. Mungkin itu bisa muncul karena kita asal milih waktu awal, kita tidak betul-betul memikirkan bahwa ini adalah topik yang penting ya, sehingga saya terdorong untuk merisetnya gitu. Nah tanpa pendasaran pemikiran kayak gini seringkali kita pilih asal aja yang kayaknya ngetren gitu, maka di tengah jalan kita bisa kayak kehilangan nafsu untuk mengerjakan karena trennya mungkin udah geser ya, orang udah nggak lagi ngomongin itu gitu, kita kelamaan ngerjainnya juga mungkin gitu, sehingga lama-kelamaan kayak kehabisan semangat untuk menuntaskannya, berhenti di setengah jalan saja. Bagaimana caranya mengatasi hal seperti itu? Kalau dari pengalaman saya sih sebetulnya kalau bisa misalnya muncul ya sesuka apa kita dengan topik yang kita riset, tentu saja sebagai manusia kita bisa merasa bosan ya, itu wajar gitu, diperbolehkan lah seperti itu. Tapi itu kan harus dikelola ya, kita nggak bisa ngikutin mood. Cara mengelolanya gimana? Caranya seringkali adalah justru dengan membenturkan itu. Artinya ya udah kalau memang nggak pengen ngerjain tulisan, kita tinggal aja, kita bikin sesuatu yang memang kita mau bikin gitu. Misalnya kita kayak saya suka main game ya, saya main game habis-habisan gitu. Sampai akhirnya akan muncul nantinya perasaan di dalam diri kita sendiri, rasa bersalah. Artinya kita sudah sekian lama meninggalkan disertasi kita, meninggalkan passion kita untuk ngurusin hal yang nggak penting gitu ya, main game misalnya gitu. Nantinya rasa bersalah itu akan mendorong teman-teman untuk memberikan kompensasi ya. Artinya sejak momen rasa bersalah itu kalian akan seperti didorong dari dalam diri untuk menulis sampai
banyak sekali sampai hampir tuntas misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari dinamika ya, rasa bosan seperti itu. Tentu saja dengan pengelolaan yang baik, dengan milih tema yang pas, yang memang passionnya kita gitu, dan bisa mengelola kebosanan itu, mentransformasi misalnya dengan menjadikan rasa bersalah tidak mengerjakan disertasi itu menjadi pendorong untuk semangat mengerjakan disertasi, maka kita tentunya akan bisa lebih lancar lagi setelah itu mengerjakannya. Hal terakhir adalah bagaimana mempersiapkan ujian ya. Jadi di tingkat doktoral ujian itu ada banyak sekali ya. Jadi bukan sekali ujian lalu selesai seperti skripsi gitu, tapi ada berlapis-lapis. Kalau di kampus saya itu ada 4 ujian ya di tingkat doktoral ya. Ujian proposal artinya bab satunya itu yang diujikan. Kalau itu lolos barulah kita berhak menerima status sebagai kandidat doktor ya. Sebelum itu bukan ya, nggak layak disebut kandidat doktor. Ujian proposal ini relatif lebih mudah ya, karena sifatnya kan kita hanya mempertahankan suatu kerangka. Bab 1 kan isinya cuma kerangka ya, kerangka penelitiannya, topik risetnya apa, pertanyaan risetnya apa saja, lalu hipotesisnya apa untuk menjawab pertanyaan riset itu gitu, dan strateginya gimana gitu. Kalau itu sudah bisa dihadirkan dalam satu proposal yang concise gitu ya, padat, ringkas, dan langsung menyasar ke poin-poinnya, maka ujian proposal itu gampang lah, itu bisa dilewati mudah. Nah yang berat itu adalah tahap ke ujian selanjutnya, yaitu ujian penelitian. Itu biasanya itu dibutuhkan waktu lama itu untuk ini ya, karena yang dimaksud ujian penelitian itu adalah ujian yang materinya itu adalah keseluruhan naskah disertasi kita. Jadi sudah harus selesai cover to cover ya, dari mulai depan bab 1 sampai bab terakhir, bab penutup itu sudah harus siap, sampai daftar pustaka dan seterusnya. Ujian ini yang biasanya lama ya. Saya dengar seringkali orang ujian penelitian itu bisa sampai 5 jam, itu wajar ya, karena memang ini adalah preview keseluruhan naskah yang sudah jadi, dikuliti habis-habisan oleh dewan penguji semuanya itu, masing-masing yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang apapun yang kita tulis di dalam keseluruhan bab itu, dan jadi sifatnya itu akan menguras banyak tenaga dan waktu kita ya untuk menghasilkan uraian yang bagus di tahap itu. Setelah berhasil menyelesaikan ujian penelitian, biasanya itu cenderung lebih santai. Itu masuk ke tahap, kalau di tempat saya, ujian pra-promosi. Ujian pra-promosi itu adalah ujian yang sifatnya mengecek kembali apakah hasil dari ujian penelitian itu sudah dilakukan revisi-revisinya gitu. Ada beberapa yang mungkin tidak kita revisi, argumennya apa dan seterusnya, itu ujian pra-promosi. Nah puncaknya terakhir itu adalah ujian promosi. Ini sebetulnya adalah ujian yang mudah ya, karena dibandingkan ujian penelitian, ujian promosi itu sifatnya pertanyaan-pertanyaannya seringkali cenderung didesain untuk bisa menghadirkan kekuatan dari disertasi kita, karena persis tujuannya itu ya, promosi artinya kita diperkenalkan kepada publik sebagai seorang yang akan lulus sebagai doktor di kampus tersebut. Jadi memang pertanyaannya itu didesain untuk memperlihatkan kekuatan dari riset kita gitu. Jadi tidak lagi menguliti sampai ke daging-dagingnya gitu yang seperti yang dilakukan dalam ujian penelitian, tapi lebih sifatnya setengah publik ya, dipertontonkan ke publik luas, sehingga desain pertanyaannya, diskusinya itu cenderung lebih populer gitu. Jadi ini adalah sifatnya seremonial ya. Ini kalau sudah lulus ujian penelitian itu hampir pasti lulus ujian promosi. Nah keseluruhan proses itu mulai dari masuk mendaftar, ikuti perkuliahan sampai dengan ujian promosi di Indonesia itu disyaratkan bahwa itu minimal mengambil waktu 2,5 tahun, artinya 5 semester ya. Jadi orang secepat apapun orang itu dia nggak akan bisa lulus dalam waktu 4 semester. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena desain secara kebijakan pendidikannya memang tidak memungkinkan ya, lulus dalam 4 semester. Jadi 5 semester atau 2,5 tahun itu adalah waktu minimal bagi dikti untuk orang bisa lulus doktoral gitu. Nah selebihnya itu ya tentu saja boleh ya, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, tapi lebih cepat kan lebih baik gitu. Jadi itu intinya tadi itu ya, kalau kita siapkan semuanya dengan baik dari awal, mau topik risetnya apa, kita siapin literaturnya, melakukan studi pendahuluan, mengerjakan seluruhan proses disertasi itu dengan tepat ya, dengan memadukan tugas dan seterusnya sebagai bagian dari riset dan seterusnya, maka kita akan bisa menjalani itu dan selesai pada waktu 2,5 tahun. Khusus untuk filsafat,
karena saya mengambil di jurusan filsafat ya, tingkat doktoral, ada satu tips tambahan ya. Karena orang filsafat tuh biasanya kalau mau mengerjakan disertasi itu pikirannya panjang sekali ya. Mereka akan berpikir bahwa disertasi ini akan menjadi satu magnum opus ya, suatu karya besar seperti misalnya Heidegger menulis Being and Time atau Hegel menulis Science of Logic dan seterusnya. Jadi satu karya besar yang akan membuat nama kita dikenang selama-lamanya gitu. Maka dipersiapkan dengan sangat-sangat lama gitu. Dan ditulis dengan sangat-sangat lama juga gitu. Akhirnya waktu S3 kita bisa molor sampai 4 tahun, 5 tahun itu hal yang perlu dihindari ya, sikap seperti itu. Karena sebetulnya S3 doktoral sekalipun itu hanyalah satu tahap dari satu proses penelitian kita ya, proses akademik kita. Kita nggak berhenti di S3, tapi justru itu merupakan pintu masuk bagi satu studi lanjutan gitu, studi yang lebih serius mungkin gitu. Jadi jangan mengharapkan bahwa bisa akan menghasilkan satu magnum opus di tingkat S3, bahwa disertasi itu adalah magnum opus yang menjadi puncak pemikiran seseorang, karena justru itu sebetulnya lebih tepat dipandang sebagai pintu masuk ya, awalan untuk memulai riset yang lebih serius, lebih sistematis di bidang studi kita itu. Jadi jangan berpikir terlalu besar tentang penulisan disertasi atau studi doktoral ini sampai kita kebebanan sendiri gitu. Jangan sampai kita memandang bahwa disertasi haruslah magnum opus sehingga ketika kita mengerjakannya kita akan merasa minder karena belum cukup magnum opus sepertinya yang saya tulis sehingga akhirnya masa penulisannya jadi lama. Ini yang harus dibuang jauh-jauh ya. Ingat kembali bahwa disertasi atau program doktoral adalah suatu pintu masuk bagi riset yang akan datang gitu. Dia adalah bagian dari studi menuju pemikiran kita di masa depan gitu. Jadi bukan merupakan kesimpulan dari keseluruhan saripati hidup kita gitu ya. Tetapi merupakan bagian dari satu tahapan lah ya, tahapan dari penelitian-penelitian yang akan datang selanjutnya.